Akademisi dan cendekiawan Nahdlatul Ulama atau NU Profesor Nadir Syah Hussein ikut menyoroti kasus dugaan korupsi dalam kasus kuota haji. Hal ini setelah beberapa tokoh penting agama ikut terlibat. Dalam kasus ini sejumlah tokoh ikut terseret, diantaranya mantan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut, mantan Sekretaris Jenderal Kemenak Nizar Ali, Dirjen PHU Kemenak Profesor Hilman Latif, hingga Ustadz Khalid Basalamah. Keterlibatan Gus Yakut dalam proses penyidikan membuat kasus ini turut dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi tempat ia berasal. Begitu juga dengan Prof. Hilman Latif yang dikaitkan dengan Muhammadiyah lantaran kini menjabat sebagai Bendara Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Terkait hal itu, Gus Nadir menilai kasus korupsi kuota haji ini tidak semestinya dilihat sebagai persoalan kelompok atau organisasi kemasyarakatan atau ormas, tetapi bagian dari isu besar penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan melalui akun media sosial pribadinya pada Jumat 19 September. Melihat keberagaman latar belakang para pihak yang disebut dalam proses hukum tersebut, Nadir Syah menekankan perlunya semua pihak memandang kasus ini dalam kerangka keadilan hukum, bukan identitas keormasan. Lebih jauh, Nadir Syah mendorong KPK untuk segera menetapkan tersangka agar kasus tidak berkembang menjadi bola liar di tengah masyarakat. Ia mengingatkan keadilan yang tertunda sama saja dengan keadilan yang gagal ditegakkan. Di akhir pernyataannya, Nadir Syah mengajak umat untuk merenungi firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135. Surat itu menyerukan agar setiap muslim menjadi penegak keadilan, bahkan jika itu menyangkut diri sendiri atau orang-orang terdekat. Pernyataan Gus Nadir pun disambut ramai masyarakat dan netizen. Mereka berpandangan kasus ini yang menyeret beberapa tokoh di tubuh NU dan Muhammadiyah. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan penyidikan kasus korupsi pengurusan kuota haji ini melibatkan hampir 400 biro perjalanan haji. Kompleksitas perkara membuat KPK berhati-hati sebelum mengumumkan tersangka meski penyidikan sudah naik tahap. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan kompleksitas kasus yang melibatkan ratusan pihak ini membuat penanganan membutuhkan waktu lebih. Penyidik perlu menelusuri secara cermat peran dan aliran dana dari masing-masing biro perjalanan. Menurut Asep, para biro perjalanan haji ini diuntungkan karena mendapatkan kuota tambahan yang jauh lebih besar dari jatah yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.